Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai. Apa itu puasa? Puasa menurut bahasa pada umumnya adalah al-imsak. Ada tulisan di situ? Oh, tak ada pula ya. Itu al-imsak. Di sini terjadi perbedaan. Imsak. Imsak itu puasa. Apa itu imsak? Menahan diri atau menahan sesuatu. Ibu tahan pintu tu jangan jatuh, ini namanya imsakul bab, menahan pintu. Ibu tahan baju tu biar jangan berkombang, namanya imsakul libas, menahan pakaian. Ibu tahan anak ibu jangan jatuh, namanya imsakul walad. Pokoknya yang namanya imsak menahan. Jadi puasa itu al-imsak. As-shaumul lughatan al-imsak. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Berarti segala sesuatu apa yang kita tahan, termasuk menahan angin, namanya imsak. Tapi yang dimaksud syariat Islam wa istilahan al-imsaku 'anil mafturat, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan. Di sini. Dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, minal ghurubi syamsi, ya, dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar, minal ghurubil fajri ilal ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi Bapak dan Ibu, tak dikatakan kita puasa kalau tak kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita itu. Dari minal fajri, dari terbitnya fajar, bukan terbit matahari ya, terbit fajar di sini. Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Makanya kami dulu di pesantren Bapak dan Ibu, tak butuh kami suara azan dok. Tak butuh. Asalkan kami tengok, tapi ini udara cerah lah pula ya, cerah udara itu pula, langit cerah. Asalkan sudah tak nampak matahari itu, berbuka kami. Kenapa berbuka? Karena tuh kalau sudah tenggelamnya matahari, sudah tidak ada lagi waktu puasa. Maka ada dua yang dapat membatalkan puasa, ya, secara alamiah. Kalau walaupun umpama tak kita kehojokan, tapi jika itu terjadi secara alamiah, batal puasa. Apa itu? Tenggelamnya matahari. Jangan mengenci hawa. Kenapa abang tak berbuka? Masih kuat lagi abang? Udah aja bang. Iya masih kuat lagi abang. Tak lapar abang. Tak haus, tak apa. Macam mana ini stamina abang ni? Tengok. Itu bocor. Bodoh namun. Begitu sudah masuk waktu, maka secara otomatis puasanya sudah habis. Maka rugilah dia kalau pada saat itu dia tidak berbuka. Rugi pada saat itu, padahal menurut waktunya sudah habis. Tak dimanfaatkannya waktu itu untuk mengisi stamina dirinya. Jadi walaupun bapak tak berbuka, tak minum, tak makan, udah batal puasa itu. Kenapa? Batal dengan secara sendirinya manakala matahari sudah tenggelam. Jangan biarkan mak, aduh air minum kamu, kenapa? Dia udah baca kaptu jam 8 malam. Ada yang minum kamu, kenapa? Dari tadi pun berbuka. Pasti pun batal puasa bapak. Iya, tololnya orang begini. Udah pasti batal. Kenapa penyebabnya batal? Karena sudah tenggelamnya matahari tadi. Makanya rugi kalau tak kita manfaatkan begitu tenggelamnya matahari. Tak kita ambil makanan dan minuman untuk mengisi tenaga kita sendiri. Tuh. Itu bisa kita lakukan manakala kalau memang udaranya cerah, kemudian nampak pada matahari itu. Macam di kota ini mana tahu kita tenggelam matahari itu tidak, apalagi ditutup gedung-gedung yang tinggi. Maka tanda matahari itu tenggelam adalah masuknya azan maghrib.
Jadi bapak dan ibu, antara kalau pula masjid di sini pula yang diumumkan dulu buku atau tidak. Kalau di masjid kami sana langsung aja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sampai sudah fotonya innallah, dia ambil air minum tuh. Dia ambil air minum, baca pula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi marzaqana wa qina adzabannar. Sunnahnya pula ganjil. Kalau saya bawa masuk doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahaba az-zama wa badal laka al-urub wa sabata al-ajr insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingat ya, jangan doa dulu baru berhukum. Kalau pun tidak dibacakan doa, bacalah doa makan. Tak apa doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalah doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sekurang-kurangnya doa berbuka. Kalau memang kita hendak mengamalkan doa yang diajarkan Nabi, tambah zahabaz zama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Makanya doa itu dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Kenapa Rasul membacanya itu? Zahabaz zama'u, telah hilanglah rasa hausku. Kira-kira haus itu hilang udah minum atau belum minum? Udah minum. Gila orang kalau ada mengatakan, Ustaz aku sudah hilang rasa hausku, padahal dia belum minum. Ya? Zahabaz zama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajr. Udah hilanglah, udah pergi rasa hausku, basahlah urat-urat leherku. Macam mana logikanya kalau basah, kalau busuk belum disiram? Pasti disiram dulu baru basah. Makanya di sini bapak dan ibu, ya, tak sedikit orang ini salah amal ini. Babukan telah sampai. Yang bilang ayat ini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diminum dulu. Habis pula ayatnya, tambahnya pula ayat putih. Ya. Kalau aku mencontohkan, Bu. Coba ya. Kita pun tak ada pula. Mencontohkan. Kalau lah beginilah tipe puasa kita udah di usia begini, mohon maaf lah Jang. Mohon maaf lah. Berarti puasa kita itu tak ada peningkatan. Tak ada bedanya kita sama orang yang tak mengaji sana di luar sana. Kalau beginilah tipe puasa besok. Ya, jangan pula besok sombong awal juga. Tipe puasa tak mengaji, tipe puasa tak mengaji. Begitulah, jangan, tak boleh. Ya, tak boleh. Jangan angkuh dengan kepandaian. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi bagi kita yang pelajar, kalau masih begitu juga amalan kita, udahlah, bagi tak ada peningkatan dalam pembelajaran itu. Ya. Jadi kembali kepada puasa. Arti menurut istilah al-imsaku 'anil mafturi min al-fajri ila al-ghurubi syamsi. Kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang manalah terbit fajar itu? Bukan imsak, Pak. Bukan imsak, Bu. Makanya kalau umpamanya mohon maaf karena malam itu kita kecapean kalaupun tidur. Tiba-tiba jam 3 malam barulah datang mengantuk itu. Begitu sadar, diumumkan di masjid, diumumkan di musola, diumumkan di radio, waktu imsak telah sampai. Jangan sampai tak makan. Makan saja. Makan. Tapi udah masuk waktu imsak, Ustaz. Waktu imsak di sini maknanya adalah waktu khair, berhati-hati. Maksud perhatian itu tengok juga ada waktu. Makan juga. Tengok juga waktu. 1 menit lagi orang azan subuh, stop. 1 menit lagi orang azan subuh, stop. Kenapa? Dari waktu imsak ke waktu subuh itu rentang waktu ada 10 menit. Kurasa 5 menit makan mie goyang, mie guncang, alhami kondang.
masih sempat lagi. Rokok Pak kilo-kilo setengah batang habis. Bukan di waktu imsak tuh kita stop makan, tidak. Sudah masuklah waktu berhati-hati. Waktu imsak yang dimaksud di sini adalah minal fajr, terbitnya fajar. Manalah terbit fajar itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Tapi kalau di Masjid Menara 5, nah ini karena orang sekitar situ sudah paham, itu 2 kali azan orang tua. Subuhnya. Satu azan membangunkan orang, satu azan masuk waktu subuh. Di Masjid Menara 5. Tapi belakangan kami tengok sudah berkurang. Kenapa? Karena paham-paham tua itu sudah meninggal di satu persatu. Tinggallah yang muda-muda bangkit. Dan orang itu tak pernah mendengarkan itu. Yang tua dulu sampai itu. Jadi Bapak dan Ibu, begitu masuk waktu subuh, mulai disitulah kita wajib menahan diri kita sampai masuk azan maghrib, barulah kita boleh membatalkan puasa kita itu. Nah, itulah makna puasa. Kemudian Bapak dan Ibu orang tua kami dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajalah yang wajib melaksanakan ibadah puasa itu, ya, melaksanakan ibadah puasa itu kewajiban bagi 4 hal. Kalau tak ada 4 hal di dalam diri kita, maka kita tak wajib melaksanakan ibadah puasa. Apa yang pertama? Yang pertama passwordnya adalah dinul Islam. Mestilah beragama Islam. Sialiok kalau dia puasa Ramadan besok tak sah puasanya. Bahkan tak wajib dia puasa. Kenapa tak wajib puasa? Karena dia bukan beragama Islam. Si John Nair masuk besok bulan suci Ramadan karena hendak menghargai dan menghormati umat Islam, ikut dia puasa. Bukan lagi tak sah puasanya, tak wajib dia puasa. Kenapa? Karena dia bukan beragama Islam. Tapi si Mahmud, si Yusuf, si Su'ad, si Sulaiman, siapa lagi? Sangkot. Nah, Sangkot ini 50-50. Bisa beragama Islam. Tak puasa orang itu di bulan suci Ramadan. Gawatlah. Kenapa? Karena mereka Islam. Yang mewajibkan kita puasa ini karena kita orang Islam. Buniyal Islam ala khamsin, kata Rasulullah. Islam itu dibangun, didirikan sebab karena 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Keempat, wasiyami syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci. Nah, kalau memang kita mengaku diri kita Islam, maka hendaklah kita wajib melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Jadi mengapa kita wajib berpuasa? Karena kita orang yang beragama Islam. Ustaz, aku Islam, wajibkah aku berpuasa? Ada 3 lagi. Apa yang kedua? Yang kedua, balighun, orang yang sudah sampai masuk masa balik. Jadi anak-anak tak wajib dia puasa. Yang wajib dia diajarkan dia berpuasa. Itunya kewajiban dia. Belajar dia puasa. Makanya tak boleh bapak ibu dompang kepalanya kalau dia buka jam 8 pagi. Buka yuk. Jangan. Masih belajar.
dia wajibnya belajar, membiasakan diri. Siapa yang wajib puasa itu selain Islam? Sudah Islam dia, kapan dia wajib? Ketika dia balik. Rasulullah mengatakan dalam hadis, rufi'al qalam an salasin, diangkat hukum itu. Bapak boleh tak sholat, ibu boleh tak sholat. Bapak boleh tak puasa, ibu boleh tak puasa. Bapak tak boleh tak bayar zakat, ibu juga tak boleh juga tak bayar zakat. Sebab apa? Karena kata Rasulullah ada 3. Kalau ada salah satu di antara 3 ini kata Rasulullah dalam diri kita, maka kewajiban apapun dalam agama ini tidak wajib kita melaksanakan. Gugur kewajiban itu. Apa yang pertama? Anis sobiyin hatta yablugha, anak-anak sampai dia dewasa, balik.